Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Sholawat ma'assalam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata-kata uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik bagimu. Menjadikan baginda Rasulullah adalah sebagai idola dalam hidup kita. Dalam hidup kita pasti pernah mengidolakan seseorang, entah itu mengidolakan kaum laki-laki bagi kaum perempuan, atau mengidolakan perempuan bagi kaum laki-laki. Mengidolakan orang-orang tampan di negeri sendiri, dan tidak jarang kita mengidolakan insan-insan di negeri orang. Padahal yang harus kita idolakan adalah insan sempurna dari keturunan bangsawan mulia Muhammad SAW. Bagaimana beberapa kisah yang diceritakan dalam kitab Ar-Rahuqul Mahtum, karya Sofiur Rahman Mubarakfuri. Banyak sekali dikisahkan perjalanan baginda Rasulullah SAW yang patut kita teladani. Marilah kita simak beberapa kisah yang perlu kita jadikan ibrah dan ambil pelajarannya. Kita lihat dari beberapa aspek sebagai berikut. Aspek yang pertama, yaitu Rasulullah pernah sebagai seorang pemuda. Ketika sebagai seorang pemuda, baginda Rasulullah SAW adalah orang yang cinta kepada masjid, orang yang rindu dengan Al-Quran, dan orang yang cinta akan kebenaran. Orang yang cinta pada kejujuran, tidak pernah berkata dusta, sehingga baginda Rasulullah SAW mendapat gelar Al-Amin ketika beliau masih muda. Mungkin tidak semua sifat Rasulullah dapat kita contoh. Satu sifat jujur seorang filosof Barat John Dewey pernah berkata bahwa kejujuran adalah kebijaksanaan yang paling indah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Inna sidqi yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada 4 sifat baginda Rasulullah SAW, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Satu saja kita contoh jaminannya adalah syurga. Aspek yang kedua adalah baginda Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang pemimpin, sebagai teladan bagi umat, baginda Rasulullah SAW selalu berkeliling melihat sahabatnya. Apakah hari ini sahabat-sahabatku bahagia atau malah bersedih? Apakah sahabatku makan atau malah kelaparan? Sangat berbalik dengan kondisi pemimpin-pemimpin sekarang. Kita lihat di layar kaca televisi atau di media-media yang telah kita baca, yang membuat lutut kita bergetar dan air mata kita berlinang. Mungkin di rumah kita mampu memilih menu makanan apa yang harus kita makan. Tetapi pernahkah kita berpikir mereka yang hidup di bawah kolong jembatan, jangankan memilih menu makanan apa yang harus mereka makan. Untuk sesuap nasi pun mereka mengais di tong sampah yang makanan itu bercampur dengan kotoran. Mereka untuk sesuap nasi pun mereka harus berebut dengan anjing-anjing jalanan. Ini juga tidak jarang disebabkan karena mereka yang kena penggusuran, yang mana karena pemimpin yang bejat dan durjana.
Mereka hidup di bawah kolong jembatan, seperti dendang Roma irama langit. Sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Apakah model pemimpin seperti ini pantas mengatakan saya meniru baginda Rasulullah SAW, sementara perilaku mereka keluar dari tauladan baginda Rasulullah SAW? Dan aspek yang terakhir adalah beliau sebagai seorang ayah yang hebat, yang penuh kasih sayang, dan kelembutannya itu beliau curahkan dalam batas yang wajar, tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Banyak cerita tentang Rasulullah SAW dengan putri tercintanya, yaitu Sayyidina Fatimah. Salah satu akan saya ceritakan di sini adalah dalam riwayat Aisyah. Pernah disebutkan bahwa orang-orang Quraisy pernah merasa cemas karena terungkapnya seorang perempuan dari Bani Mahzul yang mencuri. Sebagaimana mereka bertanya kepada sebagian yang lain, siapakah yang dapat berbicara dan meminta keringanan hukuman kepada Rasulullah SAW? Di antara mereka ada yang menjawab, tidak ada yang bisa melakukannya selain Usamah, seorang laki-laki kesayangan Rasulullah SAW. Usamah pun membicarakannya kepada Rasulullah. Namun beliau bersabda, apakah engkau hendak membela terhadap orang yang telah melanggar hukum Allah? Selanjutnya beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan para sahabat. Wahai manusia, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian telah binasa disebabkan jika orang bangsawan di antara mereka mencuri. Mereka membiarkannya. Akan tetapi jika seorang yang mencuri itu adalah orang lemah, mereka menegakkan hukum atasnya. Demi Allah, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya. Inilah bukti ketegasan baginda Rasulullah SAW sebagai seorang ayah yang menegakkan kebenaran tanpa pandang bulu. Hadirin rahimatullah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bukanlah manusia-manusia mulia seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Tetapi setidaknya kita berusaha untuk mencontoh beliau. Kalau kita bisa menjadi permata di lautan, cukuplah kita menjadi lentera di rumah kita sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.